Halo semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Nah, hari ini kita akan kembali update mengenai kasus di Subang dan fokus untuk video kali ini kita bahas mengenai keterangan Danu di channel YouTube Misteri Mbak Suci pada tanggal 11 Oktober 2021. Jadi di mana di situ Danu ngobrol menceritakan beberapa poin yang intinya menyatakan bahwa di tanggal 19 Agustus 2021 di mana itu adalah satu hari ya setelah terjadinya kasus pembunuhan tersebut, dan itu diminta bantuan oleh sejumlah oknum polisi katanya untuk masuk ke lokasi kejadian untuk benerin lampu, kemudian juga benerin kabel, bahkan juga di lokasi kamar mandi yang notabene kita anggapnya itu sebagai lokasi-lokasi yang sangat krusial karena misalnya di kamar mandi adalah diketahui bahwa kedua korban itu sempat dibersihkan, dimandikan untuk menghilangkan jejak sidik jarinya di kamar mandi tersebut. Lantas masyarakat banyak yang berasumsi apakah jangan-jangan Danu ini di framing atau sejenisnya begitu, karena itu adalah hal yang kemungkinan besar menjadi pikiran bagi sebagian masyarakat Indonesia. Kemudian jejak digital tuh nggak bisa bohong. Aku sempat mencari tahu, untungnya ada beberapa liputan mengenai kasus kejadian Subang di tanggal 18 Agustus tersebut, dan sebenarnya di tanggal 18 Agustus tersebut pada saat olah TKP, apakah kepolisian dari Polres Subang itu mengambil sampel juga sidik jari dan juga beberapa barang bukti. Kita akan coba lihat di sini. Jadi kita bandingkan apakah anggapan yang mengatakan bahwa wajar aja ada sidik jari Danu, kemudian juga DNA salah satu rokok di lokasi kejadian juga ditemukan adalah miliknya Danu. Ini bisa sedikit memberikan clue gitu kan ya, karena ternyata setelah aku cek di sini pengambilan sampel itu dilakukan tanggal 18 Agustus 2021. Kita akan simak nanti keterangannya secara langsung. Ini adalah keterangan dari Kapolres Subang AKBP Sumarni yang melakukan wawancara dan diupload langsung itu di tanggal 18 Agustus 2021. Tapi sebelum aku bahas semuanya itu, aku ingatkan teman-teman, please subscribe channel YouTube ini karena para penonton baru sekitar 26,6% yang sudah pencet tombol subscribe, tapi sisanya belum pencet tombol tersebut. Please ya, karena itu adalah support nyata kalian buat aku terus memberikan energi ya untuk ngebuat analisa mengenai kasus Subang ini. Oke, sekarang yang pertama adalah kita simak dulu nih, apakah benar Danu itu mengatakan di tanggal 19 Agustus dia diminta bantuan oleh tim kepolisian gitu, sebagian mungkin beberapa orang. Ini adalah keterangannya dari channelnya Misteri Mbak Suci. Kan ramai ya beritanya. Rame ya beritanya karena semuanya mengarah ke Mas Danu. Ada puntung rokok, tapak tangan Kang Danu di mobil, kata hostnya. Gimana ceritanya? Ya pertama cerita itu tanggal ya 19 malamnya gitu kan. Dan juga kan disuruh sama untuk pintu beli lampu kan gitu. Ya, Oke. Intinya adalah di tanggal 19 malamnya. Semua yang aku sebutkan tadi itu dilakukan Danu, itu adalah di 19 malamnya. Tapi setelah aku cek jejak digital ini dari channel YouTube-nya Heri Susanto ya, yang diupload tanggal 18 Agustus 2021 dengan judulnya Hasil Sementara Olah TKP Kapolres Kasus Pembunuhan Keluarga. Kita coba simak keterangan dari AKBP Sumarni yang merupakan Kapolres Subang. Ada potongan wawancaranya, ini suasananya berisik, suaranya nggak jelas, jadi akan aku ulang kembali karena suasana hujan begitu ya. Kita simak dulu. Kemudian kita juga mengambil beberapa sidik jari, terus juga sampel darah, dan kemudian barang bukti yang diperkirakan berhubungan dengan kejadian ini. Kemudian tadi olah TKP diperkirakan korban. Oke. Aku tangkapnya di sini korban itu dari kamar dieksekusinya, kemudian dibawa ke kamar mandi untuk dibersihkan.
Dan juga diseret karena ada bekas jejak-jejak seretan darah. Sepanjang jalan dari kamar mandi menuju mobil. Oke, selanjutnya kalian bisa lihat sendiri. Tapi intinya dari video ini kita tangkap ya, di 18 Agustus tersebut kayaknya sudah menjadi satu rangkaian. Pada saat dilakukan olah TKP juga pasti otomatis diambil sidik jari. Karena aku lihat juga ada seragam pakai tim Inavis gitu ya. Inavis itu adalah orang-orang tim khusus ya yang untuk mengecek sidik jari tersebut. Makanya di awal aku selalu bilang bahwa apakah mungkin bahwa keterangan Danu kan kalau di channelnya Misteri Mbak Suci ini kan dia kesannya ingin memberikan, menurut aku ya, memberikan seperti kayak excuse gitu. Wajar aja Danu ada sidik jarinya, wajar aja ada DNA salah satu puntung rokok ditemukan karena Danu tuh tanggal 19 Agustus juga di lokasi ngebantu sebagian tim polisi di sana. Dan dia ngerokok dan dia tidak pakai sarung tangan. Itu sepertinya adalah pesan yang berusaha disampaikan dari video obrolannya di Misteri Mbak Suci. Tapi kan aku nggak bilang bahwa Danu itu bohong ya. Mungkin aja benar, tapi walaupun itu benar, tapi itu bukan berarti bahwa pada saat tim kepolisian mengambil sampel di lokasi, itu mengambil sampelnya setelah tanggal 18. Aku sih sangat menduga dan juga sangat yakin ya bahwa tim kepolisian itu adalah orang yang profesional di bidangnya, apalagi tim Inavis. Inavis juga kalian tahu bahwa salah satu fakta dari jurnal, berbagai jurnal menyatakan bahwa sidik jari itu biasanya akan hilang 5-6 jam dari jika diletakkan di kondisi cuaca tertentu, maksimal tuh 6 jam itu sudah hilang. Makanya nggak heran bahwa tim Inavis sendiri pada saat tanggal 18 Agustus tersebut di pagi hari menerima laporan dari Pak Yosep sendiri langsung terjun olah TKP dan mengambil barang bukti sendiri. Jadi aku sangat yakin, 99% yakin sih menurut aku bahwa dari tim Inavis itu mengambil sampel-sampel tersebut, misalnya kayak puntung rokok, karena puntung rokok kan berkali-kali adalah hal yang kita sering bahas dan banyak dibahas di media online juga. Puntung rokok ini sudah ditegaskan dari pihak kepolisian bahwa yang ditemukan itu di dalam rumah, bukan di pinggir rumah seperti keterangan Danu. Danu mengatakan di channel YouTube-nya Mbak Suci ini bahwa dia memang 19 Agustus itu merokok tapi di luar rumah begitu kan ya. Tapi sementara dari hasil kepolisian menyatakan ditemukan berbagai merek puntungan rokok di dalam rumah, bukan di luar rumah. Dan aku yakin itu diambilnya adalah di tanggal 18 Agustus 2021. Itu menurut aku pribadi. Tapi kalau menurut kalian, enggak anjas. Mungkin Danu punya informasi yang lebih valid. Oh enggak, itu rokoknya itu ternyata diambilnya sehari kemudian. Itu another story lagi. Tapi kalau dari fakta yang aku lihat di sini, keterangan dari Kapolres pun menyatakan diambil sampel, dilakukan olah TKP, itu adalah di tanggal 18 Agustus, yang notabene ini berarti kan beberapa jam ya setelah mendapatkan laporan tersebut. Oke, kemudian dari Kapolres Subang ini sendiri juga mengatakan bahwa ada beberapa fakta ya, misalnya kayak ditemukan 2 jejak kaki, jenis kaki yang berbeda begitu, dan kemungkinan besar dilakukan oleh lebih dari, dipastikan begitu, lebih dari 1 orang, dan jejaknya itu juga ditemukan tidak hanya di dalam kamar, tapi juga di banyak tempat yang berada di lokasi-lokasi yang sangat krusial, misalnya di kamar mandi dan sebagainya, ataupun juga kamar gitu. Karena keterangan dari Kapolres tadi kan diketahui bahwa ada dugaan, bukan bercak, tapi adalah darah yang bekas darah seretan. Kalian tahu lah ya, kalau ada seretan kayak air kan kelihatan banget tipikal yang bekas diseret seperti apa. Jadi keterangan ini adalah keterangan yang superficial dan mungkin nggak perlu pendalaman lebih dalam, nggak perlu orang yang memiliki kemampuan reserse yang tinggi. Manusia biasa pun tahu pada saat melihat ada seretan, misalnya kayak karung beras berisi air diseret, juga kan ada bekasnya yang sangat tipikal seperti itu. Kembali lagi mengenai Danu di sini, sekali lagi bahwa aku melihat bahwa kecenderungan di media massa, opini yang ke Danu itu kesannya Danu adalah seseorang yang, ini opini ya, sebagian orang, sebagian besar di
netizen gitu kan ya bilang bahwa nggak mungkin Danu itu adalah seorang pemuda yang lugu, nggak mungkin dia melakukan ini dan itu memang adalah opini yang tercipta di masyarakat, aku harus mengakui itu. Dan yang dikatakan Danu ini bukan berarti aku bilang dia bohong, tidak, itu adalah dia yang tahu dan juga tim kepolisian dan mungkin adalah benar, tapi kan yang menjadi permasalahan begini kemarin-kemarin itu, pada saat Danu mengatakan ini, kita kan berasumsinya, oh wajar aja, bahkan di channel YouTube ini pun ada 2 host sebenarnya, kameramennya juga ngomong, Mbak Sucinya juga ngomong, di beberapa keterangan mereka bilang, oh wajar aja ada sidik jarinya, oh wajar aja ada puntung rokoknya, oh wajar aja dicium sama anjing. Itu kan kesannya memberikan kayak tanggapan, oh berarti kepolisian itu mengambil sidik jari, mengambil beberapa bukti atau puntung rokok, lebih spesifiknya itu berarti di tanggal setelah 18, boleh dibilang adalah mungkin tanggal 20 atau 19-an malam begitu, karena dia mengaku Danu di sini bahwa diminta bantuan ke lokasi kejadian oleh sejumlah oknum polisi di sini, katanya tanggal 19 tersebut. Jadi I don't know exactly what's going on ini, tapi kalau ada pertanyaan ditanya gini, apakah mungkin kepolisian itu mengambil sampelnya setelah tanggal 18? Kemungkinannya sangat kecil sekali. Aku yakinlah mereka profesional secara laboratorium juga. Kalau kita mengambil setelah 8 jam atau setelah 6 jam, itu sidik jarinya pasti sudah nggak ada lagi kan ya. Begitupun juga dengan temuan misalnya beberapa barang bukti, misalnya adalah seperti puntung rokok tadi. Kalau semakin lama maka semakin banyak akan tercampur dengan tim yang melakukan investigasi di lokasi. Jadi menurut aku sih pada saat pengumpulan barang bukti, aku dugaannya sangat yakin 99% tim kepolisian dan Inavis mengambil sampel dari barang bukti seperti keterangan dari Kapolres Subang ini bahwa itu diambilnya di tanggal 18 Agustus 2021 tepat di saat menerima laporan. Jadi itu adalah yang bisa aku bahas untuk video kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa sedikit memahami. Aku tahu bahwa teman-teman banyak yang sangat pro dengan Danu, tapi ini adalah fakta yang harus kita ungkapkan karena ada asumsi pada saat kita melihat videonya Danu beserta Mbak Suci, itu kan kesannya ada kemungkinan bahwa tim kepolisian mengambil sampel-sampel tersebut di tanggal setelah 19 begitu. Padahal dari Kapolres Subang sudah menyatakan di wawancara yang berada di channel YouTube-nya Heri Susanto mengatakan mereka tim kepolisian mengambil sampel di tanggal 18 Agustus 2021 beberapa saat setelah menerima laporan dari Pak Yosep. Terima kasih sudah menonton video ini, tinggalkan komentar kalian, tinggalkan like, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kapun Krab semuanya. Bye-bye.